Iya, Bu. Bisa mulai ya? Iya. Sudah ada Pak Lukman. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, sebentar saya aktifkan kamera. Oke, kita mulai ya, Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Bu Rizka sudah berkenan hadir pada sesi simulasi mengajar di pagi hari ini. Dan kami ucapkan pula selamat karena Bu Rizka sudah sampai pada tahapan yang kedua dari seleksi calon guru penggerak. Terima kasih. Yaitu seleksi wawancara. Perkenalkan, saya Siti Raihan bersama dengan rekan saya Bapak Lukman Ali. Kami adalah asesor dari Direktorat Jenderal GTK Kemdikbudristek yang akan membersamai Ibu pada sesi penilaian simulasi mengajar di pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan simulasi mengajar, kita akan melakukan verifikasi data diri dan KTP Ibu. Bisa ditunjukkan KTP-nya Ibu? Ya, Bu. Ya. Oke, Ibunya tetap. Okay. KTP-nya ya diturunkan sedikit, ditengahkan. Oke, dikasih maju sedikit saja. Oke, sedikit ke Ibu, tahan Bu, tahan. Oke, 1, 2, 3. Sebentar saya cek dulu. Sebentar saya ulangi ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bu. Ya, sudah disimpan di KTP-nya. Kami sudah membaca CV yang Ibu Rizka cantumkan di SIM PKB. Mohon izin kami mengkonfirmasi, bisa Ibu sebutkan tanggal lahirnya Bu Rizka? Tanggal lahir saya 4 Oktober 1991. Ya, apakah saat ini Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Tidak. Tidak ya. Nah, dari Kabupaten Kerinci Jambi ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, berarti data yang ada di SIM PKB semua sudah sesuai Bu ya? Tidak ada perubahan data terkait hal ini? Sudah sesuai Bu. Oke, kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Bu Rizka untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama, tempat bertugas, jenjang, dan juga mata pelajaran yang Ibu ambil. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka Oktoria. Saya berasal dari Kerinci, Jambi. Minkel saya pada saat ini adalah SDN Negeri 36/3 Pada saat ini saya mengajar sebagai wali kelas di kelas 2 sebagai guru kelas. Sebagai guru kelas semua mata pelajaran ya. Nah, Bu Rizka, Iya Bu. Ya, suara saya jelas? Jelas. Nah, silakan dipaparkan pula Ibu hari ini mau mengajar apa dan tujuan pembelajarannya apa saja. Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah cara menerapkan hidup sehat. Dan yang pertama adalah yang menjadi inti yang akan saya bahas pada hari ini adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah di dalam tubuh dan cara memeliharanya. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu mohon izin, saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan dari pelaksanaan simulasi mengajar. Yang pertama, nanti kami akan mempersilahkan Ibu untuk melakukan simulasi mengajar. Oh, sebentar Ibu, mohon izin, saya bercanda dulu ya. Sebentar. Ya.
Kemudian jika Bu Rizka ingin menggunakan media pembelajaran dipersilahkan, namun tidak diperkenankan untuk melakukan share screen karena menyebabkan tidak terlihat oleh kami. Kemudian kami mohon izin pula untuk mendokumentasikan kegiatan ini berupa tanpa layar guna sebagai laporan dan bukti bahwa Bu Rizka sudah melaksanakan simulasi mengajar bersama dengan kami. Adapun Bu Rizka selaku kandidat dilarang untuk mendokumentasikan kegiatan ini dalam bentuk apapun, baik itu foto, video, ataupun unggahan-unggahan lainnya di sosial media manapun. Dan kita juga dilindungi oleh Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, sehingga mohon kepada Bu Rizka selaku kandidat bisa menjaga kerahasiaan dari pelaksanaan simulasi mengajar ini. Bu Rizka sudah paham dengan informasi yang saya sampaikan? Sudah, Bu. Oh iya, baik, kalau begitu boleh diatur dulu posisi simulasinya. Ya. Sudah terlihat? Sudah siap, Ibu? Sudah siap. Nanti dilihat ya di tampilan layarnya, jangan sampai keluar dari layarnya ini ya, biar bisa dinilai. Oke, baik. Bu Rizka, waktu saat ini menunjukkan pukul 8.38, maka akan berakhir pukul 8.48. 10 menit dari sekarang kepada Bu Rizka, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ketua kelas ada anggotanya yang tidak hadir? Oh ya, hadir semua ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Iya, tentang makanan sehat. Coba Arsaka, silakan sebutkan apa contohnya. Iya, adalah 4 sehat, 5 sempurna. Siapa yang lagi yang bisa menyebutkan apa saja makanan yang termasuk 4 sehat 5 sempurna? Iya, ada makanan pokok yang bisa kita dapatkan dari nasi. Yang kedua ada lauk pauk yang bisa kita dapatkan dari daging, ikan, dan telur. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Dan bisa juga kita dapatkan pada sayur bayam, sayur kangkung, dan juga pada kacang-kacangan yang mengandung vitamin A dan vitamin B vitamin C yang sangat berguna bagi kesehatan pada tubuh kita. Yang keempat adalah buah-buahan. Bisa kita dapatkan dari buah yang kita makan sehari-hari seperti buah pepaya, buah apel, dan buah mangga. Dan buah-buahan ini memiliki banyak serat dan mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah susu yang biasa anak-anak ibu minum yang sangat membantu untuk pertumbuhan anak-anak ibu semuanya. Oke, baiklah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan organ peredaran darah di dalam tubuh dan bisa membuat peta pikiran cara memelihara sistem kesehatan peredaran darah di dalam tubuh. Dan yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat membuat contoh penerapan hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, setelah memahami konsep, peserta didik dapat menerapkan kehidupan hidup sehat untuk peredaran darah. Oke, sudah siap belajar semuanya? Are you ready?
Yes, yes, I'm ready. Oke, di sini Ibu punya 2 gambar. Coba perhatikan semuanya. Pada gambar yang pertama, apa yang bisa anak-anak Ibu jelaskan? Iya, pada gambar yang pertama terdapat, gambar anak yang sehat dan kuat. Sedangkan pada gambar yang kedua terdapat gambar anak yang sedang sakit. Sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak Ibu lebih memilih kondisi pada gambar A atau gambar B? Iya, tentu kita memilih pada gambar A, karena di sini disebut adalah, terdapat anak yang sehat. Untuk hidup sehat, menjadi anak yang kuat, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang penting kita jaga, yaitu yang akan kita bahas pada pagi ini adalah pentingnya menjaga kesehatan organ dalam peredaran darah manusia. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu darah? Iya, darah. Apakah pernah melihat? Pernah, oke bagus. Yang pertama akan Ibu jelaskan, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Yang pertama adalah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, untuk mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Sebelum kita belajar sistem peredaran darah, nah kita harus tahu dulu apa saja organ yang sangat berperan penting dalam kesehatan peredaran darah kita. Ada yang tahu? Iya, bagus sekali Asaka. Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah paru-paru yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah yang pertama, kita bisa melakukan olahraga yang teratur. Karena dengan olahraga bisa membantu melancarkan peredaran dalam tubuh kita. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna seperti yang kita bahas tadi. Dan yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Hal ini merupakan upaya mengurangi resiko obesitas yang menimbulkan penyumbatan pembuluh darah yang memicu terserang penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah minum air putih. Nah, minum air putih ini sangat bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh. Dan kita disarankan untuk meminum air putih sebanyak 2 liter dalam sehari atau setara dengan 8 gelas. Oke, yang terakhir adalah mengelola stres. Nah, karena stres ini memicu pembuluh darah menyempit, maka sistem peredaran darah akan terganggu. Jadi kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, sekarang selanjutnya apa dan bagaimana contoh penerapan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjadi sehat, untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah, hal-hal dan contoh penerapan hidup sehat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, bisa dengan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah menerapkan? Iya, bagus sekali. Diterapkan ya. Dan yang kedua, mengkonsumsi jajanan yang sehat. Dan yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Karena tubuh kita butuh istirahat minimal 8 jam dalam sehari kita harus tidur. Dan yang kelima adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang bisa kita gunakan adalah bisa jogging, bisa sepeda, minimal 30 menit dalam sehari. Dan selanjutnya adalah hindari asap rokok baik aktif maupun pasif dan hindari alkohol karena zat yang berada dalam kedua benda tersebut sangat berbahaya bagi peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, sekarang Ibu bagikan kelompoknya. Silakan duduk secara berkelompok. Waktunya 2 menit Ibu lagi. akan bagikan, silakan nanti dipresentasikan. Oke, silakan kelompok 1 dan sampai kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya,
Bagus sekali. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya, semuanya sudah tampil pada hari ini. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas silakan Asaka untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih. Bagaimana perasaannya hari ini, belajar hari ini? Iya, senang sekali ya. Banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini dan semoga apa yang kita pelajari bisa anak-anak Ibu terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk menjaga peredaran darah dalam tubuh kita. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan khilafan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizka, kalau mau minum boleh minum dulu sebelum kita lanjut. Boleh minum dulu ya Bu, Pak. Oke, sudah. Oke, baik. Bu Rizka, untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya, Bapak Lukman Ali. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, baik. Putus-putus suaranya, Pak? Ya, Bu Rizka? Iya, Pak. Ya, suara saya jelas sekarang? Jelas, Pak. Cuman ya agak terputus sedikit, Pak. Ya, baik. Kita lanjut itu ke sesi tanya-jawab itu ya? Ya, baik, Pak. Ya. Baik, yang pertama Ibu, tolong dijelaskan apa yang kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran baru saja dilakukan. Ya, baiklah. Izin menjawab Bapak dan Ibu Siti. Adapun kelebihan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi adalah yang pertama, kelebihannya adalah saya mengajar sesuai dengan alur RPP yang sudah saya buat, dan yang kedua adalah saya menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Itu Pak. Ya, saya lanjut lagi Bu ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Ya, apa yang akan Ibu lakukan secara berbeda jika mengajarkan topik pembelajaran ini di kelas yang sesungguhnya? Bagaimana Pak? Bisa diulang? Putus-putus Pak? Ya, apa yang akan Ibu lakukan secara berbeda jika mengajarkan topik pembelajaran di kelas yang sesungguhnya? Di kelas yang sama Pak? Iya, di kelas yang ada siswanya. Oke. Tentu kalau saya berada di kelas yang sesungguhnya, tentu saya bisa mengeksplor lebih lagi kemampuan anak. Karena di sini saya memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Nah, kalau berada di kelas yang sesungguhnya, tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan, menggunakan media pembelajaran. Nah, nanti pada penilaiannya mungkin bisa saya tambahkan dengan menggunakan IT ya Pak ya, bisa menggunakan dengan Google Classroom, atau juga bisa dengan menggunakan Infocus Pak. Ya, baik. Ibu, saya lanjut lagi ya ke pertanyaannya. Ya. Tolong dijelaskan jenis penilaian yang Ibu rancang dalam pembelajaran. Ya. Dan bagaimana Ibu akan melaksanakan penilaian tersebut? Silakan. Baik, dalam RPP tersebut saya melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Sikap di sini yang dimaksud adalah bagaimana siswa tertib dalam pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga adalah penilaian secara pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah misalnya tadi sudah saya bagikan lembar kerjanya, yaitu tentang siswa membuat peta pikiran tentang cara memelihara kesehatan organ tubuh. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana cara anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dan yang ketiga adalah
dengan penilaian keterampilan yang bisa kita nilai dari unjuk kerja, yaitu dari tadi dari hasil diskusi, dari cara mempresentasikan, dari cara siswa menyampaikan jawaban. Nah, di situ kita bisa menilai apa teknik teknik apa namanya penilaian keterampilannya, begitu Pak. Baik, Ibu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya atau yang terakhir, ya. Tolong disampaikan apa yang akan dilakukan terhadap hasil penilaian tersebut. Silakan. Ya, terhadap penilaian yang saya lakukan, tentu nanti kita lihat apa yang hasil yang didapatkan oleh anak-anak, apa yang mereka jawab, apa hasil jawaban yang mereka buat, apakah memenuhi atau tidak, apakah memuaskan atau tidak. Jika tidak memenuhi, tentu ada rencana tindak lanjutnya yang akan saya lakukan, begitu Pak. Ya, baik, Ibu Rizka, ya, saya kira cukup Ibu, ya. Iya Pak. Kami menyampaikan terima kasih banyak telah bersedia hadir pada kegiatan sekolah mengajar pagi hari ini dan sudah pertanyaan yang kami ajukan. Kami juga menyampaikan permintaan maaf, ya, jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Kami mendoakan Ibu Rizka semoga mendapatkan hasil terbaik dari pelaksanaan simulasi mengajar pada pagi hari. Baik Ibu, sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Pas Pak. Pas, ya. Ya, baik, Ibu Rizka, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan informasi lebih lanjut kaitannya dengan proses seleksi calon guru kontrak angkatan ke-11 ini. Ibu bisa terus memantau SIPBK-nya, ya. Iya. Baik Pak. Baik Ibu Rizka, sekali terima kasih. Mari kita tutup sesi simulasi mengajar dengan Ibu Rizka pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu. Iya. 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 Ibu Rizka sudah diperkenankan ke lift dan Iya. Jimmy. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama Bu Rizka. Iya. Silakan. Iya. Izin lift ya Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.